Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Era Sairahan dari NIM 1907148, jurusan Ilmu Kesejahteraan Keluarga, Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Pariwisata dan Perhotelan Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya berupa tugas akhir yang berjudul Inovasi Pembuatan Es Krim menggunakan bahan dasar ekstrak terong virus pada daerasi ASKP Kota Padang. Baiklah, langsung saja pada pembahasannya. Nah, yang pertama yaitu mengenai latar belakang dari tugas akhir saya. Seiring perkembangan zaman, banyak sekali produk-produk baru yang muncul, di mana di setiap produk tersebut memanfaatkan bahan-bahan yang jarang digunakan atau berupa produk-produk inovasi atau eksperimen. Nah, salah satunya seperti eksperimen saya tentang inovasi pembuatan es krim, di mana kali ini saya menggunakan buah yang jarang sekali muncul atau kurang peminat pada buah tersebut, yaitu terong virus. Nah, langsung saja kepada pembahasan mengenai terong virus, yaitu terong virus atau terong Belanda dengan nama latinnya Solanum batechum yang berasal pertama kali di wilayah Amerika Serikat. Nah, adapun di Indonesia pertama kali terong virus ini muncul di Bogor pada tahun 1941. Nah, mengenai alasan saya mengambil buah terong virus sebagai eksperimen saya pada es krim. Nah, adapun khasiat yang terdapat di dalam buah terong virus itu banyak sekali khasiat dan manfaatnya. Di antaranya mengandung provitamin A yang baik untuk kesehatan mata dan mengandung vitamin C untuk mengobati sariawan, panas dalam, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Selain itu, juga mengandung antosianin yang termasuk ke dalam golongan flavonoid yang merupakan salah satu jenis antioksidan. Nah, yang terakhir mengandung serat yang tinggi untuk mencegah kanker dan sembelit. Nah, adapun pembahasan saya mengenai es krim, di mana es krim adalah sebuah makanan beku yang terbuat dari produk susu seperti krim atau bahan lainnya yang digabungkan dengan perasa dan pemanis buatan maupun alami. Nah, kali ini saya menggunakan perasa yang alami, yaitu dari buah terong virus. Baiklah, adapun rumusan masalah atau tujuan dari penelitian saya ini, saya akan merumuskan yaitu bagaimana sih pengaruh ekstrak terong virus terhadap aroma, rasa, warna, dan tekstur yang dihasilkan berdasarkan persentase penambahan ekstrak terong virus tersebut sebanyak 0% atau kontras, 15%, 30%, dan 45% pada es krim. Baiklah, selanjutnya tentang kajian pustaka dari penelitian saya ini. Pertama, saya akan membahas tentang es krim, di mana menurut Badan Standarisasi Nasional yang tercantum dalam SNI nomor 0137131995. Es krim adalah jenis makanan semi padat yang dibuat dengan cara pembekuan tepung es krim dari campuran susu, lemak hewani maupun nabati tanpa bahan makanan lain dan bahan makanan yang diizinkan. Nah, adapun komposisi umum dari es krim terdapat dua komposisi. Yang pertama, lemak dengan jumlah 10-12%, kemudian protein sebanyak 3,8 sampai 4,5%, kemudian karbohidrat sebanyak 20 sampai 21%, dan air sebanyak 62 sampai 64%. Baiklah, selanjutnya mengenai bahan utama dalam pembuatan es krim. Ada 4 bahan utama dalam pembuatan es krim. Yang pertama, saya akan membahas tentang susu. Adapun dalam pembuatan es krim, susu dapat berfungsi memberikan produk yang lebih baik karena dapat mempertahankan kualitas, memberikan rasa yang baik, dan mengandung nilai gizi yang baik.
Adapun jenis susu yang digunakan dalam pembuatan es krim yaitu menggunakan susu penuh atau whole milk. Karena whole milk ini nantinya akan menghasilkan tekstur es krim yang lembut. Kemudian bahan yang kedua yaitu gula pasir. Adapun gula pasir berfungsi untuk mempertahankan titik beku produk adonan sehingga adonan tidak mudah meleleh, sehingga nantinya es krim akan menjadi lebih lembut. Selanjutnya whipped cream. Adapun fungsi dari whipped cream pada produk es krim yaitu menambah cita rasa, menghasilkan karakteristik es krim yang lembut, membantu memberikan bentuk dan kepadatan, serta nantinya es krim tidak mudah meleleh. Dan yang terakhir yaitu skim bubuk, di mana pemakaian atau penambahan skim bubuk pada es krim dapat meningkatkan kandungan padatan pada es krim sehingga adonan es krim lebih kental. Baiklah, selanjutnya pembahasan mengenai terong virus. Adapun kandungan nutrisi dan manfaat yang terdapat dalam terong virus terdapat pada tabel di depan, di mana adanya beberapa kandungan dan kadar pada buah terong virus. Pertama, kalori mengandung 45 kalori, protein sebanyak 1,5 gram, lemak 0,3 gram, karbohidrat sebanyak 11,30 gram, kalsium dengan kadar 28 sampai 38 mg, besi sebanyak 3 sampai 9 mg, vitamin A dengan kadar 5600 SI, vitamin B 3 sampai 14 mg, vitamin B1 sebanyak 4 mg, vitamin C dengan kadar 15 sampai 42 gram, vitamin E dengan kadar 2 gram, kemudian air dengan kadar 85 gram, dan serat dengan kadar 1,4 sampai 4,7 gram yang saya petik dari Askita tahun 2016. Nah, lanjut pada kerangka konseptual dari penelitian saya. Nah, di mana sudah dijelaskan tadi bahwasanya persentase penambahan ekstrak terong virus terdapat 4 ekstrak, penambahan ekstrak. Yang pertama 0 kontras, yang kedua 15%, 30%, dan 45%. Di mana pada PowerPoint di depan, pada penambahan ekstrak 0% atau kontras dihasilkan rasa, warna, tekstur, dan aroma yang belum sama sekali memenuhi kriteria yang diinginkan. Kemudian pada penambahan ekstrak 15%, di mana sudah seperti es krim yang diinginkan tetapi masih kurang tepat. Kemudian penambahan ekstrak 30%. Nah, bisa kita lihat dari rasa, warna, tekstur, dan aromanya sudah tepat, sudah bisa dikatakan memenuhi kriteria yang diinginkan. Kemudian penambahan ekstrak 45%. Nah, di sini pada ekstrak 45% dinyatakan berlebihan dari rasanya, warna, tekstur yang masih tepat, dan aroma yang juga berlebihan. Baiklah, selanjutnya metodologi penelitian pada tugas akhir saya. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Adapun jenis penelitian yang saya gunakan yaitu dengan metode eksperimen, di mana metode eksperimen itu melakukan percobaan langsung untuk menganalisis kualitas dan umur simpan es krim terong virus, yaitu produk yang saya teliti. Kemudian lokasi penelitian dilakukan di Kicadera CS Cafe di Jalan Andalas Timur, Kota Padang. Lalu mengenai teknik pemilihan informan, menggunakan teknik criterion sampling, yaitu bertujuan untuk mendapatkan informan atau kasus yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Contohnya pada pemilihan informan masyarakat atau konsumen yang menyukai produk es krim terong virus. Selain itu, metode ini juga bertujuan untuk mengetahui kualitas atau mutu suatu objek. Selanjutnya, bahan, peralatan, dan teknik penelitian. Yang pertama, bahan yang digunakan yaitu bisa kita lihat pada PowerPoint, di mana terong virus dibutuhkan sebanyak 3 buah,
Untuk persentase yang 0% itu sama sekali tidak menggunakan terong virus, sedangkan pada persentase 15% menggunakan 3 buah terong virus atau 2 buah ukuran kecil. Persentase 30% menggunakan ekstrak terong virus sebanyak 3 buah terong virus, dan persentase 45% menggunakan 4 buah terong virus. Nah, menggunakan susu fresh milk, gula pasir, whipped cream, skim bubuk, vanili dan garam, tepung maizena sebagai pengental, dan SP sebagai emulsifier. Kemudian peralatan yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan blender, mixer, dan comstylist. Sedangkan peralatan untuk mengetahui ukuran bahan menggunakan gelas ukur, sendok takar, dan timbangan digital. Kemudian teknik penelitian pada produk es krim. Adapun langkah pertama dalam pengolahan produk es krim terong virus yaitu yang pertama preparasi bahan atau mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan, seperti bahan-bahan yang saya sebutkan tadi. Setelah preparasi bahan, lanjut melakukan pencampuran pertama, di mana pada pencampuran pertama ini susu fresh milk, skim bubuk, gula pasir, vanili, dan garam dicampur menjadi satu. Kemudian dimasak sampai mendidih. Jika sudah mendidih, langsung masukkan larutan tepung maizena yang dicampur dengan air sampai adonan mengental. Diangkat dan dinginkan sampai suhu ruang. Langkah yang ketiga yaitu pembekuan pertama, di mana pada pembekuan pertama ini setelah es krim mencapai titik suhu ruang, kemudian pindahkan ke dalam wadah dan simpan di lemari es atau freezer selama lebih kurang 5 jam. Lanjut pada langkah yang keempat yaitu penghalusan, di mana pada langkah keempat ini es krim yang sudah beku tadi dihaluskan menggunakan mixer, ditambah dengan emulsifier berupa SP, dan di mixer sampai adonan kental dan mengembang. Nah, pada pencampuran kedua di samping pada PowerPoint, di mana setelah adonan pada penghalusan tadi, adonan dibagi menjadi 4, yaitu untuk pembeda di mana yang 0%, 15%, 30%, dan 45%. Nah, di sini juga sudah tertera ya 0% tidak sama sekali tidak menggunakan terong virus, 15% menggunakan 2 buah terong virus, 33 buah, dan 45 4 buah. Lanjut pada pembekuan kedua, di mana setelah ekstrak terong virus tadi dicampur, lalu es krim di setiap wadah disimpan dalam freezer dan dibekukan selama 5 jam sebelum disajikan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan kuesioner atau angket. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk menjawabnya. Ya, pertanyaan berupa rasa, tekstur, warna, dan aroma, dan tingkat kesukaan dari konsumen. Kemudian teknik pemeriksaan keabsahan data. Adapun teknik pemeriksaan keabsahan data yaitu menggunakan metode triangulasi teknik, di mana menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama namun dengan teknik yang berbeda. Contohnya, setelah memperoleh melalui kuesioner lalu dicek dengan cara wawancara. Yang terakhir yaitu teknik analisis data. Adapun pada penelitian ini menggunakan teknik analisis kompensial, yaitu mencari ciri spesifik pada setiap struktur internal dengan mengontraskan antar elemen, yaitu dilakukan melalui kuesioner atau wawancara terseleksi dengan pertanyaan yang mengontraskan. Baiklah, selanjutnya akan dibahas hasil dan pembahasan dari penelitian saya.
Yang pertama yaitu hasil penelitian. Beberapa indikator yang diuji dengan uji organoleptik yaitu uji jenjang meliputi warna, aroma, tekstur, dan rasa. Data hasil penelitian mengenai kualitas es krim yang dihasilkan menggunakan ekstrak terong virus telah dilakukan sebanyak 3 kali pengulangan dengan 4 perlakuan yang berbeda, yaitu 0%, 15%, 30%, dan 45%. Analisis data dilakukan untuk mendeskripsikan hasil uji jenjang oleh panelis, yaitu saya sendiri, yang dilanjutkan untuk mengetahui perbedaan pengaruh yang nyata di antara setiap perlakuan. Nah, adapun hasil analisis data tersebut dapat kita lihat pada PowerPoint. Yang pertama, mengenai warna, yaitu pink kemerahan pada es krim yang dihasilkan dari ekstrak terong virus. Berdasarkan hasil uji organoleptik, dapat diketahui nilai rata-rata dari hasil penelitian kualitas warna pink kemerahan bisa dilihat pada gambar yang di bawah, yaitu pada perlakuan pertama X0 yaitu 1,00 dengan kategori tidak pink kemerahan, berarti tidak sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian perlakuan kedua X1 adalah 2 dengan kategori kurang pink kemerahan, masih belum. Kemudian perlakuan ketiga yaitu 2,93 dengan kategori hampir pink kemerahan. Lalu perlakuan keempat yaitu X3 adalah 3,80 dengan kategori cukup pink kemerahan, berarti hampir mendekati produk yang diinginkan, warna produk yang diinginkan. Nah, kemudian kita lanjut pada aroma. Aromanya terong virus pada es krim yang dihasilkan dari ekstrak terong virus. Adapun berdasarkan hasil uji organoleptik dapat diketahui rata-rata pada perlakuan pertama adalah 1 dengan kategori tidak beraroma terong virus, berarti sama sekali tidak beraroma dari warna yang tadi tidak sama sekali berwarna terong virus, dan pada aroma juga tidak karena kontras. Kemudian perlakuan kedua adalah 1,87 dengan kategori tidak beraroma terong virus, masih tidak beraroma. Lanjut pada perlakuan ketiga yaitu 2,80 dengan kategori kurang beraroma terong virus, masih kurang. Dan yang terakhir perlakuan keempat yaitu 3,47 dengan kategori cukup beraroma terong virus. Nah, sampai di sini pada perlakuan keempat dinyatakan hampir mendekati pada produk yang diinginkan. Lanjut pada tekstur, yaitu tekstur lembut pada es krim terong virus. Berdasarkan hasil uji organoleptik, nilai rata-rata dihasilkan pada perlakuannya itu yang pertama adalah 3,80 dengan kategori cukup lembut. Perlakuan kedua adalah 3,47 dengan kategori cukup lembut. Perlakuan ketiga adalah 3,33 dengan kategori cukup lembut, dan perlakuan keempat adalah 3,33 dengan kategori cukup lembut. Berarti pada bagian tekstur keempat perlakuan dinyatakan hampir atau sama pada penelitian yang diinginkan, pada produk yang diinginkan. Baik, yang terakhir yaitu pada rasa manis asam atau asam manis pada es krim yang dihasilkan dari terong virus. Berdasarkan hasil uji organoleptik, nilai rata-rata yang dihasilkan pada perlakuan pertama yaitu 3,87 dengan kategori manis atau kontras. Lalu perlakuan kedua 3,60 dengan kategori kurang manis, kurang asam manis, masih kurang. Perlakuan ketiga 3,27 dengan kategori cukup asam manis. Lalu terakhir perlakuan keempat dengan 2,80 dengan kategori sedikit asam. Berarti pada perlakuan keempat ini berlebihan, dinyatakan berlebihan. Berarti pada bagian rasanya yang asam manis lebih mendekati pada perlakuan ketiga yaitu
cukup asam manis. Baiklah, lanjut pada pembahasannya. Setelah melakukan penelitian sebanyak 3 kali pengulangan dengan 4 perlakuan, maka terlihat kualitas dari es krim, yaitu meliputi warna, yaitu pink kemerahan, aromanya aroma terong virus, teksturnya lembut, dan rasa dengan kualitas asam manis. Nah, berikut beberapa pembahasannya. Yang pertama, pengaruh kualitas warna es krim terong virus dengan perbandingan ekstrak terong virus sebanyak 0%, 15%, 30%, dan 45%. Berdasarkan hasil uji lanjutan Duncan, dapat disimpulkan bahwa perlakuan pertama berbeda nyata dengan perlakuan kedua, ketiga, dan keempat. Adapun nilai rata-rata tertinggi pada kualitas warna es krim terong virus terdapat pada perlakuan keempat, yaitu 3,80 dengan kategori cukup pink kemerahan. Baiklah, yang kedua pada pengaruh kualitas aroma. Di sini dinyatakan nilai rata-rata tertinggi pada kualitas aroma es krim terong virus dinyatakan pada perlakuan keempat juga, yaitu dengan kategori cukup beraroma terong virus. Berarti pada perlakuan keempat masih sama. Lalu pada pengaruh kualitas tekstur, di sini dinyatakan nilai rata-rata tertinggi pada tekstur yang lembut, yaitu terdapat pada semua perlakuan, karena bisa kita lihat tadi pada hasilnya semua perlakuan dari 0% sampai 45 tekstur es krimnya sama-sama, itu sama-sama lembut. Kemudian terakhir yaitu pengaruh pada rasa, pada kualitas rasa, dinyatakan rata-rata tertinggi pada kualitas rasa es krim terong virus, yaitu asam manis, terdapat pada perlakuan ketiga, yaitu dengan kategori cukup asam manis. Adapun kesimpulan dan saran dari penelitian saya ini, pertama kesimpulan yaitu terdapat perbedaan mutu indrawi es krim terong virus. Jadi ekstrak terong virus dengan persentase 45% termasuk pada kriteria cukup berkualitas, sedangkan ekstrak terong virus dengan persentase 30% termasuk pada kriteria berkualitas. Kemudian persentase tertinggi dari keempat sampel tersebut adalah sampel dengan ekstrak terong virus 30%, berarti dinyatakan sampel yang memenuhi kriteria yang diinginkan terdapat pada persentase penambahan ekstrak terong virus sebanyak 30%. Nah, kemudian sampel 45% memiliki kandungan vitamin dan serat yang tertinggi. Adapun saran dari penelitian saya ini, di mana sampel es krim terong virus 30% dinilai baik secara indrawi dan disukai masyarakat. Kemudian pada saat penghalusan terong virus harus benar-benar halus untuk menghasilkan ekstrak terong virus yang baik. Kemudian pada saat mengaduk es krim dengan mixer, adonan harus benar-benar mengembang dengan baik untuk menghasilkan tekstur es krim yang baik dan lembut. Nah, baiklah, sekian dari presentasi saya tentang hasil penelitian yang saya lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.